rabbil alamin nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiada bosannya kita muji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada nikmat-nikmat dan karunia-karunia-Nya. Sesungguhnya semua kebaikan, semua nikmat, semua maslahat yang ada pada diri kita, pada keluarga, harta benda kita, semuanya adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ma'asyar muslimin nikmat berupa Islam, nikmat berupa iman, nikmat kita mau datang ke majelis ilmu, mendengarkan ilmu, semuanya adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas tentunya menjadi bahan kita menyombongkan diri dan mengangkat diri dari orang lain, karena itu semuanya pemberian dari Allah. Allah memberikannya ketika Dia menghendakinya dan Allah pun kuasa untuk mencabutnya apabila Dia menghendakinya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada baginda yang mulia, junjungannya para nabi dan rasul, imamnya para wali-wali Allah Azza wa Jalla, dan juga kepada keluarga dan juga pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman nanti. Ma'asyar muslimin rahimani rahimakumullah, di kesempatan ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-33 dari bab ar-rahab min masawil akhlak, peringatan dari akhlak-akhlak buruk, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyatakan perawinya thiqat. Hadis ini sahih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ta'azama fi nafsihi wa ikhtala fi mishyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang merasa besar dalam dirinya, sombong di dalam cara jalannya, dia akan bertemu Allah sementara Allah murka kepadanya. Akhrajul Hakim, hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim. Masyaallah muslimin rahimakumullah, hadis ini secara umum
menjelaskan celaan terhadap perilaku sombong, perilaku takabur, celaan terhadap orang-orang yang angkuh, yang menganggap dirinya besar, yang menganggap dirinya lebih tinggi, lebih baik daripada orang lain, yang padahal dia adalah makhluk yang lemah. Apa yang ada pada dia tidak lain adalah pemberian dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah bagikan kepada siapa yang dia kehendaki dan tahan dari siapa yang dia kehendaki pula. Maka sangat tidak pantas bagi manusia ini untuk menyombongkan diri, dan kesombongan adalah milik Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah Azza wa Jalla yang salah satu namanya adalah Al-Mutakabbir, yang memiliki kesombongan, yang maha besar, yang maha agung. Dan orang yang memiliki kesombongan dalam dirinya, sesungguhnya dia telah menandingi Allah dalam hal tersebut. Maka pantaslah jika orang yang menyombongkan diri dalam ucapannya, dalam cara jalannya, termasuk yang menyombongkan diri dalam hatinya, kelak pada hari kiamat dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, Al-Jabbar, yang maha perkasa, Al-Aziz, Al-Azim, Al-Kabir, Dzul Jalali wal Ikram. Dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla sementara Allah murka kepadanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sekedar kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat, seandainya pun Allah Azza wa Jalla tidak murka, tidak marah kepada kita dengan keagungannya, dengan kemahabesarannya, yang kelak pada hari kiamat langit dan bumi ini ada dalam genggamannya, lebih kecil daripada biji sawi di tangan seseorang. Lalu bagaimana jika kita bertemu dengan Allah dan Allah dalam keadaan murka? Tentu di situ adalah keadaan yang sangat mencemaskan, yang sangat menakutkan, dan itu akan didapatkan oleh orang yang menyombongkan dirinya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah fil hadits dzammu takabbur wa ta'adzum. Hadis ini mengandung celaan terhadap perilaku sombong. Wa anna hadha min masawi'il akhlaq allati yanbaghi lil mu'min an yatanazzaha anha, dan bahwa perilaku sombong ini termasuk akhlak buruk yang seharusnya orang beriman meninggalkannya. Wa an yattasifa bitawadhu' walinil janib, harusnya orang beriman itu dia bersifat tawadhu dan merendahkan diri. Ikhwani fiddin, kedudukan kita adalah maqamul ubudiyah, kedudukan sebagai hamba, makhluk yang lemah, yang merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi kita untuk menyombongkan diri, sehingga harusnya kita bersikap merendah dan bersikap tawadhu. Wa an ya'rifa qadra nafsihi wa an yata'ammal uyubah, harusnya orang beriman itu mengenali dirinya, siapa kita, dari apa kita diciptakan. Kita yang berjalan dengan gagah, apa yang ada pada diri kita.
kita tampilkan di hadapan manusia penampilan-penampilan yang baik, sebenarnya aib kita itu bagaimana? Dan apabila kita meninggal dunia seperti apa? Ikhwan fillah, kita manusia ini dari lahir, bahkan dari asal penciptaan kita sampai dengan kematian kita dalam keadaan hina dina. Kita diciptakan berasal dari air mani yang dihinakan. Kemudian kita dilahirkan pun juga dari saluran kencing, dari jalur keluarnya kencing. Sehingga para ulama mengatakan manusia ini keluar dari atau 2 kali dari jalur yang itu adalah jalurnya kotoran. Ya. Ketika dia dalam bentuk asal cita mani, dia keluar dari saluran kencing. Ketika keluar sebagai manusia pun dari dalam bentuk atau dari saluran kencing. Kemudian kita berjalan ini, ikhwan fillah, tampilan kita bagus, gagah, tapi di dalam badan kita ini ada kotoran yang seandainya itu dipaparkan, diperlihatkan kepada orang, maka orang tidak akan mau melihatnya, pun tidak mau. Ya. Kemudian ketika kita meninggal dunia sebagai bangkai. Maka ikhwan fillah, harusnya orang beriman itu mengenali dirinya, kemudian memperhatikan aib-aibnya. Wal kibru khuluqun madmum, dan kesombongan itu adalah akhlak yang tercela. Ja'alallahu ta'ala jazaahu tardu min rahmatih, di mana Allah azza wa jalla menjadikan balasannya diusir dari rahmatnya. Bahwa orang yang sombong, orang yang angkuh, balasannya Allah azza wa jalla akan menjauhkannya dari rahmatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat dzarrah. Dzarrah adalah semut kecil hitam. Ya. Seandainya di dalam hatinya ada kesombongan seukuran itu, Nabi kita alaihi salatu wasallam menyebutkan ancamannya, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Maka orang yang ada dalam jiwanya, dalam hatinya kesombongan, dia dijauhkan dari rahmat Allah azza wa jalla, dijauhkan dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan fillah, di dalam hadis yang lain, an Harithah ibni Wahab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawadin mustakbir. Nabi kita alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, maukah kalian ku kabari tentang penghuni neraka? Siapa mereka penghuni neraka? Yaitu setiap orang yang kasar, yang sombong di dalam jalannya, mustakbir, yang menyombongkan dirinya. Intinya dia adalah orang yang sombong, baik kesombongannya itu ada pada dirinya, ataupun dia tampakkan pada ucapannya, ataupun ditampakkan dalam cara jalannya. Dan ma'asyar muslimin, kesombongan adalah milik Allah azza wa jalla. Hanya Allah yang pantas untuk sombong, karena dialah yang menciptakan
Dia yang memiliki, Dia yang menganugerahi. Semua kebaikan berasal dari Allah Azza wa Jalla. Dan memang zatnya adalah zat yang agung, zat yang besar, zat yang aziz, yang perkasa, yang mulia, sehingga kesombongan hanya menjadi hak Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Nabi kita alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, al-izzu rida, al-izzu izaruhu wal kibriya'u rida'uhu. Sesungguhnya keagungan itu adalah sarungnya Allah, kesombongan adalah selendangnya. Rida pakaian atasan. Paman yunazi'uni adzabtuhu. Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa yang menandingiku dalam kesombongan itu, aku pasti akan menyiksanya. Maka keagungan, kesombongan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini memisalkan kesombongan, keagungan bagi Allah seperti selendang dan sarung. Izar pakaian bawah, rida pakaian atas. Sebagaimana ma'asyar muslimin, kita ketika punya pakaian, punya sarung, punya baju, maka yang memakainya hanya kita, dan kita tidak akan meminjamkannya kepada orang lain. Seandainya ada orang yang butuh pakaian, mungkin kita akan berikan pakaian yang bukan pakaian kita. Kita belikan pakaian yang baru atau pakaian yang sudah tidak kita akan pakai lagi. Maka sebagaimana ma'asyar muslimin, sarung kita, baju kita adalah pakaian khusus kita dan tidak akan kita berikan kepada yang lain, maka demikian halnya keagungan dan kesombongan bagi Allah Azza wa Jalla. Sehingga keagungan dimisalkan sebagai sarungnya Allah Azza wa Jalla dan kesombongan sebagai selendangnya. Paman yunazi'uni adzabtuhu. Siapa yang berusaha mengambilnya dariku, menyaingiku dalam hal tersebut, maka aku akan menyiksanya. Innal mutakabbir ba'idun anil khair. Sungguh orang yang sombong itu jauh dari kebaikan. Qaribun minasyarr, dekat kepada keburukan. La yanqadu lil haqq, tidak tunduk kepada kebenaran. Wala yaqdhumul ghair, tidak menahan marah. Qad tasabbaba fi bughdin nasi lahu wa tafarruqihim anhu. Orang yang sombong, dia yang menyebabkan orang lain membenci dirinya dan menyebabkan orang lain lari darinya. Dan memang kenyataannya seperti itu. Orang yang sombong tidak disukai orang, dan orang-orang tidak mau dekat dan berkumpul dengannya. Siapa menyebabkannya? Dia sendiri yang menyebabkan hal tersebut. Dia sendiri yang mendatangkan penyakit itu untuk dirinya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, jika kita melihat kepada umat-umat terdahulu, orang-orang yang menyombongkan dirinya, baik sombong dengan kedudukannya, sombong dan hartanya, sombong dan jabatannya, sombong dan nasabnya, kita melihat mereka adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Lihatlah kepada Fir'aun, lihatlah kepada Qarun, lihat kepada Abu Lahab. Mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Ada yang sombong dengan kedudukannya, jabatannya, ada yang sombong dengan hartanya, ada yang sombong dengan nasabnya, keluarga besarnya. Mereka adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Lalu seperti apa kesudahannya? Kesudahannya, kematiannya adalah kematian yang mengenaskan. Namrud, seorang raja yang sombong kepada dakwahnya Ibrahim alaihissalam, yang menolak kebenaran karena jabatannya, karena kedudukannya. Disebutkan di sebagian riwayat,
bahwa dia mati karena dimasuki lalat di dalam hidungnya. Dia yang menyombongkan diri, dia yang angkuh kepada manusia, menolak kebenaran. Ternyata kematiannya ada di tangan seekor lalat. Maka orang yang menyombongkan diri jauh dari kebaikan dan dekat kepada keburukan, tidak tunduk kepada kebenaran. Qala Al-Hasan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, man khasafa na'laihi wa raqa'a thawbahu wa afara wajhahu lillahi faqad bari'a minal kibri. Siapa yang menyambung tali sandalnya, menambal pakaiannya, menempelkan wajahnya dengan tanah untuk Allah, faqad bari'a minal kibri, dia telah bebas dari kesombongan. Artinya ma'asyarul muslimin rahimakumullah, untuk menghilangkan kesombongan, kita tundukkan diri kita kepada Allah, kita rendahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada manusia. Kemudian dikatakan waqala Muhammad bin Husain bin Ali, ma dakhala qalba mri'in syai'un minal kibri qattun illa naqasa min aklihi biqadri ma dakhala min dhalika qalla aw kathur. Tidaklah seseorang masuk kesombongan dalam hatinya kecuali sebenarnya akalnya sudah berkurang. Semakin besar kesombongannya menunjukkan semakin besar akalnya telah hilang. Artinya tidak masuk akal manusia ini menyombongkan diri. Orang yang menyombongkan dirinya sebenarnya dia telah kehilangan akal jernihnya. Dia lupa diri, dia tidak tahu dirinya. Dia tidak berpikir dengan pikiran yang jernih tentang dirinya. Akhirnya dia melampaui batas dan menyombongkan dirinya. Al-Ahnaf bin Qais mengatakan, ajaban libni Adam yatakabbaru wa qad kharaja min majral bauli marratain. Sungguh heran manusia yang menyombongkan diri padahal dia keluar dari saluran kencing sebanyak 2 kali. Ketika sebagai mani dan ketika dia keluar sebagai manusia. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimakumullah, di sini dibawakan kalimat dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tentang asal muasal kesombongan. Beliau mengatakan, al-kibru atharun min atharil ujubi wal baghi min qalbin qad imtala'a bil jahli wadh dhulmi wa tarahhalat minhu al-ubudiyyatu wa nazala alaihi al-maqtu. Sesungguhnya kesombongan itu dia adalah jejak daripada takjub, membanggakan diri, dan kejahilan, kezaliman yang memenuhi hati. Bahwasanya kesombongan itu berangkat dari orang yang suka membanggakan dirinya, dan bahwa kesombongan itu berasal dari hati yang dipenuhi oleh kejahilan, kezaliman, yang tarahalat anhul ubudiyah, yang semangat menghambakan diri itu telah hilang darinya. Ya. Dia tidak lagi mengingat dirinya sebagai hamba. Dia lupa dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nazala alaihi al-maqtu. Dia mendapatkan kemurkaan. Fanadharahu ilan nasi syazarun wa masyuhu bainahum tabakhturun. Akhirnya dia memandang manusia dengan pandangan menghinakan. Dia berjalan di antara manusia dengan berjalan kesombongan. Wa muamalatuhu lahum muamalatul istithar lal ithar walal insaf. Ketika dia bermuamalah dengan manusia, dia bermuamalah untuk kepentingan dirinya, untuk mengangkat dirinya, bukan mendahulukan orang lain, bahkan adil pun tidak.
Orang yang adil, dia akan mengambil haknya, memberikan hak orang lain. Dan yang terbaik adalah memberikan hak orang lain walaupun harus mengalah dan melepaskan hak kita. Itu sebutan itsar. Adapun orang yang sombong, dia istitsar. Orang yang sombong itu dia mementingkan dirinya, mengambil haknya, bahkan mengambil hak orang lain juga, mendahulukan dirinya sendiri. La yabda'u man laqiyahu bisalam. Orang yang sombong adalah dia tidak akan memulai salam kepada orang lain. Wa in radda alaihi ra'a annahu qad balagha fil in'ami alaihi. Kalaupun dia menjawab salam orang, dia menganggap dirinya sudah memberikan kebaikan luar biasa kepada orang. Dia tidak akan memulai salam. Kalaupun orang memberikan salam dan dia menjawabnya, dia menganggap menjawab salam itu sebagai kebaikan luar biasa yang dia berikan kepada orang lain. Ini adalah orang yang sombong. La yantaliqu lahum wajhu. Mukanya, wajahnya tidak pernah senyum. Wala yasauhum khuluquhu. Akhlaknya tidak pernah dia berikan kepada orang lain. Wala yara li ahadin alaihi haqqa. Dia tidak pernah merasa orang lain punya hak yang wajib dia berikan. Wa yara huquqahu 'alan nas. Justru dia menganggap punya hak pada orang lain. Itu cara pandang orang yang sombong. Sehingga ma'asyar muslimin rahimakumullah, sangat benar apa yang dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini, man ta'azama fi nafsihi wa ikhtala fi mishyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang menyombongkan diri, berjalan dengan kesombongan atau dengan cara yang sombong, maka dia akan bertemu dengan Allah azza wa jalla sementara Allah murka kepadanya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, maka kesombongan hanyalah milik Allah. Hanya Allah yang pantas untuk menyombongkan diri. Adapun kita, kedudukan kita adalah kedudukan sebagai hamba, sebagai makhluk yang tidak pantas untuk menyombongkan dirinya. Kita dari awal sampai akhir ada pada kehinaan. Dan ingat, kesombongan akan menjaga seseorang, menjauhkan seseorang daripada kebenaran. Ya. Al-kibru batarul haq. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Kesombongan dapat menyebabkan seseorang untuk menolak kebenaran, sebagaimana menolak kebenaran itu sendiri adalah sebuah kesombongan. Dan iblis adalah contoh orang yang menolak kebenaran karena kesombongan. Tidaklah iblis menolak kebenaran, tidaklah iblis menolak untuk mengikuti perintah Allah bersujud kepada Adam, kecuali karena kesombongannya. Karena dia sombong dan merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla jaga kita dari sifat sombong, sifat angkuh. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla bersihkan kita dari semua sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang buruk dan tercela. Wallahu alam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.